Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Lia Lestari dari TKIT Bina Insan Qur'ani Cibatu Garut. Saya akan membagikan praktik baik pelaksanaan pembelajaran mendalam melalui penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan judul OPRAS. Optimalisasi pembiasaan bermasyarakat melalui sharing happiness dengan alur STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Anak usia dini berada pada fase yang krusial karena ada pada masa golden age atau masa keemasan, di mana otak anak berkembang sangat pesat, sehingga dengan mudah anak akan menyerap berbagai informasi dan mudah untuk belajar. Selain itu, anak usia dini masa kini termasuk dalam generasi alpha, di mana anak-anak lahir pada rentang tahun 2013 sampai 2025. Karakteristik generasi ini yaitu sangat melek digital atau disebut dengan digital native. Anak-anak usia dini semenjak kecil sudah terbiasa menggunakan gadget, internet, dan aplikasi yang lainnya, bahkan bisa menggunakan teknologi dengan bantuan yang sangat sedikit. Hal tersebut menjadi suatu modal utama untuk menciptakan generasi emas Indonesia berkarakter melalui penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan setiap hari, berkelanjutan, hingga menjadi budaya dan terinternalisasi menjadi karakter. Adapun pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. 1. Bangun pagi. Alhamdulillah, anak-anak mulai terbiasa bangun sekitar pukul 5 pagi. Yang kedua, beribadah. Pembiasaan beribadah yang sudah dilaksanakan di sekolah dan di rumah diantaranya sholat, mengaji, menghafal doa harian, surat pendek, dan hadis pilihan, serta berinfak. Yang ketiga, berolahraga. Selain senam anak Indonesia hebat, anak-anak juga sudah terbiasa melakukan permainan tradisional dan beragam aktivitas motorik kasar, seperti bermain bola, bermain APL luar, dan pencaksilat. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Melalui program PMT atau pemberian makanan tambahan dari sekolah dan MBG makan bergizi gratis dari pemerintah, alhamdulillah anak-anak mulai terbiasa mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, gemar belajar. Untuk meningkatkan gemar belajar anak, kami memfasilitasinya melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler melalui berbagai aktivitas yang menarik, eksploratif, dan kontekstual, menggunakan lingkungan sekitar, bahan alam, bahan bekas, dan pemanfaatan digital, sehingga menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang keenam, bermasyarakat. Pembiasaan bermasyarakat yang dilakukan di sekolah dengan cara memberikan cukup waktu untuk anak-anak bermain dengan temannya dan memfasilitasi berbagai permainan berkelompok. Yang ketujuh, tidur cepat. Melalui jurnal pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan homeroom atau laporan perkembangan anak tengah semester, pihak sekolah mengetahui kebiasaan jam tidur anak-anak sekitar pukul 8 malam. Alhamdulillah, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat berjalan dengan lancar berkat kerjasama dengan orang tua hebat yang sudah sabar mendampingi anak-anaknya di rumah, serta pemantauan jurnal 7 pembiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan oleh pihak sekolah secara konsisten. Dari hasil pemantauan tersebut, setelah dievaluasi, kami menemukan bahwa pembiasaan masyarakat masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh pola main anak-anak di sekolah kami sebanyak 80% lebih sering bermain sendiri di rumah dan cenderung tidak diberi keleluasaan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dikarenakan kedua orang tuanya bekerja dan pengasuhan anak diserahkan kepada pengasuh. Padahal, menurut Bapak Menteri Pendidikan kita, melalui bermasyarakat, anak-anak menjadi senang berbagi, senang membantu, dan teman menjadi banyak, sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai moral, serta mengembangkan kepercayaan diri anak dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari kurangnya pengalaman bermasyarakat tersebut, akibatnya anak-anak menunjukkan sikap yang kurang peduli dan belum terbiasa berinteraksi dan berempati dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga membutuhkan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan pembiasaan bermasyarakat melalui kegiatan sharing happiness.
Sharing happiness merupakan kegiatan berbagi bersama masyarakat di sekitar sekolah dengan melibatkan anak secara langsung dalam setiap rangkaian kegiatannya. Pada tahap persiapan, guru membuat buku cerita menggunakan platform AI dan menyiapkan celengan infak subuh. Kemudian, mensosialisasikan rangkaian kegiatan sharing happiness kepada orang tua yang diawali dengan pengisian celengan infak subuh yang dilakukan oleh anak-anak setiap harinya di rumah dengan dampingan orang tua. Tahapan pelaksanaan diawali dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya berbagi melalui buku cerita yang sudah dibuat dan melalui video pembelajaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengenalan celengan infak subuh sebagai langkah awal kegiatan sharing happiness. Untuk menambah pengalaman belajar anak tentang pentingnya berbagi, kami mengajak anak-anak untuk berbagi makanan pada saat snack time dan mengajak anak-anak untuk bertukar bingkisan bersama teman-teman. Untuk memantau pelaksanaan pengisian celengan infak subuh berjalan atau tidak, setiap harinya guru menanyakan kepada anak-anak apakah hari ini anak-anak sudah mengisi celengan infak subuhnya. Dan alhamdulillah, anak-anak mulai konsisten mengisinya setiap hari. Nah, pemantauan selanjutnya dilakukan dengan cara pengumpulan celengan infak subuh yang dilakukan selama 1 bulan sekali yang dikumpulkan untuk dihitung. Dalam proses ini, anak-anak terlibat langsung dalam membuka celengannya hingga menghitung celengannya, sehingga anak-anak mengetahui berapa jumlah celengan infak subuhnya yang sudah dikumpulkan selama 1 bulan. Sesuai dengan rencana kegiatan sharing happiness yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan, uang infak subuh yang sudah dikumpulkan kemudian dibelanjakan oleh anak-anak menjadi bahan-bahan makanan pokok dan makanan ringan. Dalam hal ini, kami menjalin kemitraan bersama supermarket yang lokasinya dekat dengan sekolah. Kemudian, anak-anak bekerja sama mengemas bahan makanan tersebut menjadi sebuah bingkisan. Anak-anak terlihat sangat antusias dan sangat tertib antri memasukkan makanannya ke dalam wadah yang sudah disediakan. Setelah selesai mengemas, anak-anak memberikan undangan sharing happiness kepada masyarakat di sekitar sekolah. Tibalah di puncak kegiatan sharing happiness di mana anak-anak menyerahkan secara langsung bingkisan yang sudah disiapkannya. Sebagai penutup, anak-anak diajak untuk merefleksikan pengalaman berbaginya. Nay, gimana perasaan Nanay setelah sharing happiness ini? Senang. Senang? Senang banget? Senang. Terus, apa yang akan Nanay lakukan setelah ini? Berbagi sama orang. Berbagi lagi? Oke, alhamdulillah. Makasih ya. Ahtar, gimana perasaannya setelah melakukan sharing happiness ini? Senang. Senang banget atau senang aja? Senang banget. Oke, setelah sharing happiness ini, apa yang akan Ahtar lakukan? Isi infak subuh lagi. Oh, Masya Allah, hebat. Makasih. Melalui kegiatan sharing happiness ini, alhamdulillah anak-anak sudah mulai terbiasa berinteraksi dan berempati dengan orang-orang di sekitarnya, seperti menebarkan senyum, menyapa, menolong, dan berbagi dengan sesama. Berdasarkan pada efektivitas kegiatan sharing happiness yang sangat berdampak baik untuk pembiasaan bermasyarakat anak-anak, maka untuk kedepannya, kegiatan sharing happiness akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sekian praktik baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.